Sekolah Dasar Negeri 28 Pemulutan. Satu di antara sekolah yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Bagi saya, sekolah adalah rumah kedua, tempat ternyaman setelah keluarga. Berbagi sukacita, berbagi asa, punya visi yang sama. Disinilah saya mengabdi, menggapai mimpi, mengkontribusikan diri demi putra-putri negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Novita Sari, guru di SD Negeri 28 Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Senang rasanya memiliki kesempatan untuk berbagi praktik baik kepada Bapak dan Ibu guru semua. Transformasi pendidikan akan terjadi bukan dengan berdiam diri. Walaupun hanya gerakan kecil, tetap berpeluang menjadi kekuatan besar jika kita konsisten dan tetap berkomitmen. Di tahun ajaran ini, saya mendapatkan tugas mengajar di kelas 1. Dan untuk pertama kalinya, sekolah kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sebagai guru kelas 1, saya berupaya memaksimalkan diri dalam memahami penerapan kurikulum Merdeka, sehingga saya menjadi lebih siap untuk menuntun murid-murid saya mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di awal masuk sekolah, saya melakukan asesmen diagnostik awal pada murid-murid di kelas saya. Melalui percakapan hangat bersama murid dan orang tua, saya mendapatkan berbagai informasi yang dapat saya manfaatkan untuk menyusun strategi pembelajaran bagi murid-murid saya. Dari aspek kesiapan belajar, saya menemukan beberapa murid yang sebelumnya mengikuti jenjang TK atau PAUD sudah mengenal huruf dengan baik. Namun, ada juga beberapa yang belum mengenal huruf meskipun mereka juga telah melewati jenjang TK atau PAUD. Beberapa murid tampak antusias ketika bercakap-cakap dengan saya, namun ada juga yang masih malu-malu dan cenderung takut serta menunggu arahan dari ibunya. Saya juga menemukan beberapa murid dengan gaya belajar visual dan auditori. Namun, saya juga mendapati murid yang tidak bisa duduk tenang di kursi dengan rasa keingintahuan yang tinggi akan berbagai hal yang ditemuinya. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap berbagai keragaman ini? Apakah hal ini tidak perlu menjadi perhatian khusus bagi kita? Apakah kita harus tuntut murid menjadi apa yang kita inginkan? Pembelajaran berdiferensiasi adalah jawabannya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya yang dilakukan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang bervariasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan langkah guru dalam merespon berbagai kebutuhan belajar murid. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan menyiapkan berbagai bahan ajar yang dibutuhkan oleh murid ataupun gaya belajar yang dimiliki oleh murid. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai cara yang dapat dilakukan murid untuk memaknai materi yang dipelajari, memberikan porsi perhatian atau bantuan sesuai kebutuhan murid. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan memberikan pilihan kepada murid untuk menentukan hasil pekerjaan atau unjuk kerjanya yang dapat mencerminkan pemahaman murid. Lalu, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang saya terapkan pada pembelajaran di kelas saya? Pertama, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi diferensiasi konten. Saya menggunakan 3 bahan ajar yang berbeda, yaitu cerita bergambar, boneka tangan, dan video cerita. Cerita bergambar saya desain dengan menggunakan aplikasi Canva yang menceritakan tentang kelinci dan tikus. Saya menyusun gambar dengan alur cerita yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh murid. Saya juga menuliskan kata kelinci dan tikus pada cerita bergambar untuk dikenalkan kepada murid-murid tentang rangkaian huruf pada kata tikus dan kelinci. Boneka tangan saya manfaatkan untuk bercerita.
Saya menggunakan boneka domba dan kanguru dengan memberikan suara khas pada masing-masing boneka, sehingga percakapan antara domba dan kanguru dapat menarik perhatian murid. Saya juga menggunakan alur cerita yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Saya juga menyiapkan kata domba dan kanguru pada kertas untuk dikenalkan pada murid. Lalu, murid-murid diminta untuk menyebutkan huruf-huruf penyusun pada kata domba dan kanguru secara bersama-sama. Saya juga memfasilitasi murid untuk menonton video dongeng. Dengan memanfaatkan laptop yang terhubung dengan internet dan pengeras suara, saya menyajikan video cerita tentang kancil dan buaya dari channel YouTube Riri. Anak-anak juga tampak senang dan menikmati aktivitas menonton mereka. Saya juga menyiapkan kata kancil dan buaya pada kertas agar murid-murid dapat mengenal rangkaian huruf yang terdapat pada kata kancil dan buaya. Kedua, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi diferensiasi proses. Saya memberikan ruang bagi murid untuk menceritakan kembali cerita yang telah diperolehnya, baik secara mandiri ataupun berpasangan dengan temannya. Saya juga memberikan bantuan untuk murid sesuai kebutuhannya masing-masing. Ketiga, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi diferensiasi produk. Saya memberikan pilihan bagi murid untuk unjuk aksi, menceritakan kembali cerita yang didengarnya, baik dengan memanfaatkan cerita bergambar, bercerita langsung, atau dengan menggunakan boneka tangan. Bapak dan Ibu guru hebat, saya yakin bahwa upaya kita tidak akan sia-sia ketika kita melihat senyum bahagia dari wajah murid-murid kita. Mari ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, penuhi kebutuhan belajar murid yang bervariasi, teruslah berkreasi, mengembangkan diri, wujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ke Tanjung Senai jalan kaki, angin sepoi-sepoi menenangkan hati, tak sabar bisa berbagi praktik baik lagi, maju bersama giat berinovasi. Salam sehat dan tetap semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ibu Ningyu, guru dari SDN 28 Pemulutan. Setelah saya melihat dari pembelajaran berdiferensiasi yang disampaikan oleh Bu Novi tadi, kami merasa tertarik untuk mengajarkan pembelajaran di kelas 1 dengan cara seperti itu. Karena mungkin dengan cara itu kami bisa meningkatkan pembelajaran kami di kelas 1. Nama saya Ibu Melesa Gita. Saya salah satu guru di SD 28 Pemulutan. Saya adalah teman sejawat atau temannya Novita, sangat mendukung, sangat memotivasi, dan apapun pembelajaran diferensiasi itu sangat bagus setelah saya lihat dari pembelajaran atau video yang Ibu Novita lakukan. Semoga di SD 28 Pemulutan semakin maju, semakin berinovasi, dan menjadi guru yang menebarkan selalu kebaikan. Senang belajar